Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nifa Despianti, saya dari kelas SI 20B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah konsep sistem informasi, yaitu tentang data modeling dan big data. Simak yuk. Nah, di sini ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi data modeling atau pemodelan data, terus ada definisi big data, jenis data modeling, tujuan utama dalam menggunakan data modeling, terus model data yang dipakai dalam perusahaan, dan yang terakhir ada bentuk-bentuk dari model data itu sendiri. Nah, apa sih data modeling itu atau pemodelan data? Jadi, pemodelan data itu proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan data yang kita perlukan untuk mendukung proses bisnis. Nah, dalam lingkup sistem informasi yang sesuai dalam organisasi. Nah, sedangkan pengertian dari big data itu kumpulan proses yang terdiri dari volume data yang dalam jumlah besar dan terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, ini juga digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Nah, big data sendiri tuh merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Nah, dari definisi big data ini dapat dibagi menjadi 3 bagian yang bisa kita sebut 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Volume itu ukuran data yang dimiliki oleh big data yang memiliki kapasitas yang sangat besar. Lalu velocity itu kecepatan transfer data dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Nah, big data itu memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung. Lalu ada variety. Nah, variety itu jenis data yang masih bersifat tradisional. Nah, lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya kayak teks, audio, dan video. Nah, itu kan data yang belum terdefinisikan secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang jenis model data. Ada 3 jenis model data. Yang pertama ada konseptual, yang kedua logis, dan ketiga fisik. Nah, kita akan membahas tentang yang konseptual dulu. Jenis data model konseptual itu biasanya dibuat oleh pemangku kepentingan bisnis dan arsitek data. Tujuannya itu untuk mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan aturan bisnis. Yang kedua ada pemodelan data logis. Model data logis digunakan untuk menambahkan informasi ke dalam unsur-unsur model konseptual. Nah, model ini digunakan untuk mendefinisikan struktur elemen sebuah data dan mengatur hubungan di antaranya. Maksudnya di antara mereka. Nah, keuntungan dari model pemodelan data jenis logis itu untuk memberikan patokan pembentukan sebuah model fisik. Karakteristik dari model data logis itu yang pertama, menjelaskan secara rinci persyaratan data untuk suatu proyek, tetapi dapat diintegrasikan dengan model data logis dan lainnya. Yang kedua, bisa dirancang dan dikembangkan secara independen. Nah, yang ketiga ada atribut data, akan memiliki tipe data dengan presisi dan panjang yang tepat. Dan yang terakhir ada pemodelan data fisik. Nah, pemodelan data fisik ini membantu Anda menghasilkan skema. Jenis model data ini juga membantu untuk memvisualisasikan struktur database. Ini membantu kita untuk membuat sebuah model kolom, kendala, indeks, pemicu, dan fitur lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan data modeling atau pemodelan data. Yang pertama itu memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili secara akurat. Nah, apabila ada kelalaian data, maka akan menyebabkan pembuatan laporan yang salah dan menghasilkan hasil yang salah juga. Nah, terus yang kedua, data model membantu merancang basis data pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Nah, pemodelan data juga bermanfaat untuk mengidentifikasikan data yang hilang dan berlebihan. Kemudian untuk fungsinya sendiri, yaitu pemodelan data dapat membuat elemen bisnis yang kita inginkan yang kompleks
dan sangat mudah diakses oleh anggota staf atau pengguna yang kurang teknis. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk model data. Nah, bentuk model data itu ada 4. Yang pertama ada model data berbasis objek, ada model data berbasis fisik, model data berbasis record, dan model data berbasis konseptual. Nah, yang pertama ada model data berbasis objek. Model data berbasis objek ini menggunakan konsep entitas. Nah, entitas itu sesuatu yang unik dan berbeda walaupun tidak harus berbentuk fisik. Nah, yang ada atribut dan fungsi hubungan antar entitas. Nah, model data berbasis objek ini terdiri dari dua. Yang pertama ada entity relationship model, yaitu digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam database atas dasar anggapan bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar di mana objek-objeknya itu memiliki relasi atau keterhubungan. Yang kedua ada semantic model. Nah, hampir sama ini tuh dengan IR model, bedanya terletak pada pernyataan adanya relasi antar objek. Kalau pada IR model itu menyatakan adanya relasi antar objek, sedangkan pada semantik itu menggunakan kata-kata. Lalu yang kedua ada model data berbasis record. Model data berbasis record ini digunakan untuk menguraikan seluruh logika dalam struktur database. Nah, ini juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database itu sendiri. Nah, hal itulah yang membedakan model data berbasis record dengan model data berbasis objek. Nah, kalau berbasis record itu ada 3 jenis datanya. Yang pertama ada relational model, hierarchy model, dan networking model. Lalu yang ketiga ada model data fisik. Nah, model data fisik itu konsep data disimpan pada media penyimpanan dalam suatu susunan secara fisik. Lalu yang keempat ada model data konseptual. Model data konseptual ini bukanlah pendekatan proses informasi seorang programmer aplikasi, tetapi merupakan kombinasi beberapa cara untuk memproses data untuk beberapa aplikasi. Nah, jadi untuk materi yang terakhir kita akan membahas tentang model perusahaan dagang atau niaga dalam menggunakan akun pencatatan keuangan. Nah, ada 9 akun pencatat keuangan. Nah, yang pertama ada akun pembelian, merupakan akun yang mencatat pembelian barang yang masuk ke perusahaan atau pabrik sebelum dijual ke konsumen. Jadi sebelum dijual ke konsumen itu ada akun yang mencatat pembelian barang. Nah, ini disebutnya akun pembelian. Yang kedua ada akun penjualan, merupakan akun yang mencatat kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada para konsumen maupun pengecer. Lalu yang ketiga ada akun persediaan, merupakan akun pada perusahaan dagang yang mencatat data mengenai jumlah persediaan barang atau stok selama periode akuntansi yang telah ditentukan. Yang keempat ada HPP. HPP itu harga produk penjualan yang dipakai perusahaan untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada satu periode tertentu. Nah, harga pokok penjualan ini besarnya dipengaruhi oleh harga pasar itu sendiri. Yang kelima ada beban angkut pembelian. Nah, merupakan akun yang dipakai untuk mencatat segala biaya yang menyangkut beban angkut ketika perusahaan itu melakukan pembelian barang. Yang keenam ada akun potongan tunai. Merupakan pencatatan akun ketika terdapat pemberian diskon ataupun potongan harga yang diberikan oleh penjual atau toko itu kepada konsumen pembeli ketika melakukan pelunasan barang dalam satu kali transaksi. Jadi ada akun potongan tunai apabila pembeli itu melakukan pelunasan barang dalam satu kali transaksi. Nah, yang ketujuh ada akun potongan pembelian. Nah, merupakan akun pada perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang ketika telah melakukan pelunasan ataupun membeli barang secara lunas dalam satu kali transaksi. Nah, yang kedelapan ada akun return penjualan, merupakan akun pencatat yang menyimpan serta menganalisa data mengenai barang yang telah dibeli oleh konsumen namun dikembalikan atau diretur karena kondisi barangnya itu tidak layak atau tidak sesuai dengan pesanan, yaitu namanya akun retur penjualan. Yang terakhir ada beban pemasaran, yaitu akun beban yang digunakan untuk mencatat semua
tanggungan perusahaan dagang ketika menjual barang-barang, persediaan dari barang perusahaan, hingga akhirnya sampai ke konsumen. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dadah.